Selamat pagi Sobat ICC, apa kabar semuanya? Ketemu lagi dengan saya Hendru di Devotion Pagi pada hari ini. Saya yakin Sobat ICC berada dalam kondisi yang baik-baik saja dan luar biasa diberkati. Pada Devotion pagi hari ini, topik yang akan saya bawakan adalah kasih Kristus versus bullying. Betul, saudara tidak salah dengar, bullying. Sebelumnya mungkin saya mau bertanya kepada saudara, apakah saudara akhir-akhir ini banyak mendengar kasus bullying? Baru saja saya membuka YouTube bahwa Presiden Republik Indonesia Prabowo dan menterinya sedang membahas tentang masalah bullying di negara kita. Berarti kasus bullying memang sedang trending dan sedang marak terjadi. Sayang sekali bullying ini terjadi pada kasus anak-anak remaja dan anak-anak yang masih di sekolah. Memang bullying ini terjadi ketika seseorang menggunakan kekuatan fisik, kata-kata kasar yang merendahkan, yang juga menjelek-jelekan, yang melukai orang lain. Mungkin dunia sana menyebutnya normal. Kadang-kadang ada orang bilang, saya cuma bercanda. Atau mungkin saya cuma pengen ngebuktiin bahwa kamu itu kuat. Akan tetapi terkadang bullying itu bisa melukai anak-anak kita atau anak-anak remaja pada level yang mungkin sangat dalam. Sehingga bisa membekas dan bisa betul-betul membuat anak itu menjadi rapuh. Oleh karena itu, saya juga ingin membahas bahwa kasih Kristus adalah menunjukkan kasih yang berbeda. Kasih Kristus tidak bisa juga menjatuhkan. Kasih Kristus tidak pernah merendahkan, tidak pernah mempermalukan, dan juga tidak memanfaatkan kelemahan orang lain. Justru kasih Kristus hadir untuk memulihkan, untuk menguatkan, untuk membangkitkan orang-orang yang sedang terluka atau sedang tertindas. Di 1 Korintus 13, 4-5, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, tidak melakukan yang tidak sopan, dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Saya mau membahas ada 4 ciri nyata kasih Kristus. Yang pertama, kasih Kristus itu mengangkat bukan menjatuhkan. Yesus selalu berdiri di pihak yang lemah, anak-anak kecil, orang sakit, mereka yang kadang-kadang diasingkan. Ia menilai Yesus tuh bisa melihat hal-hal yang terbaik dalam semua orang. Kadang-kadang mungkin orang-orang di luar sana banyak yang menghakimi, tetapi kasih Kristus itu memanggil kita untuk bisa mengangkat dan memulihkan orang-orang yang diasingkan tersebut. Mungkin para bullying berkata, kamu tidak berharga, kamu orangnya bodoh, kamu tidak bisa ini, kamu tidak bisa itu. Akan tetapi kasih Kristus selalu berkata, kamu bisa, kamu berharga, dan kamu dikasihi. Seperti di Yesaya 43 ayat 4, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini, yaitu Kristus, mengasihi engkau. Dan yang kedua, kasih Kristus itu menjaga kata-kata kita. Karena ada kuasa dalam kata-kata kita, makanya kadang-kadang lewat bullying banyak ejekan, sindiran, komentar yang tidak enak, gosip. Makanya sesuai firman Tuhan, ada kuasa dalam perkataan kita. Makanya kita sebagai anak-anak Tuhan harus berhati-hati akan lidah kita. Kita harus berhati-hati dengan apa yang kita katakan. Kasih Kristus menyarankan kita untuk menggunakan kata-kata ini untuk membangun, untuk menguatkan, bukan menjelek-jelekan dan bukan menghancurkan. Terkadang juga, kadang-kadang kita mungkin hanya bercanda. Terkadang kita mungkin pengen kelihatan cool dengan membuli atau dengan menjelek-jelekan orang lain. Terkadang mungkin kita berusaha untuk encourage tapi dengan kata-kata yang salah. Sehingga pesan atau kata-kata yang tersampaikan bukan mengangkat, malah menjatuhkan orang yang kita mencoba untuk bantu. Oleh karena itu, kita sebagai anak-anak Tuhan harus sedikit berhati-hati
dengan kata-kata yang keluar dari mulut kita. Kita harus memilih kata-kata yang mengangkat, kata-kata yang membangun, bukan kata-kata yang menjelek-jelekan dan bukan kata-kata yang menjatuhkan. Sehingga mungkin orang yang mendapatkan kata-kata tersebut merasa sakit hati tanpa kita sadari. Oleh karena itu kita harus sangat berhati-hati dengan kata-kata yang keluar dari mulut kita. Seperti di Efesus 4:29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Digarisbawahi membangun. Oleh karena itu, yuk saya mengajak saudara-saudara, sobat ICC sekalian, untuk berkata-kata yang membangun, bukan menjelek-jelekan. Dan yang ketiga, kasih Kristus memberi keberanian untuk tidak diam. Ini yang sulit. Terkadang menghadapi bullying atau kita melihat orang yang sedang dibully, terkadang kita hanya diam. Kita tidak berbuat apa-apa. Kita tidak berani untuk berkata, "Hei, itu salah." Atau kita tidak berani untuk membela orang yang sedang dibully. Tapi saudara harus ingat bahwa kasih Kristus itu memberikan kekuatan untuk kita, untuk berdiri di hal kebenaran dan berani untuk menghadapi para bully-bully ini. Terkadang kita memilih untuk diam. Yang tadi saya katakan, kita melihat ada teman kita yang sedang dibully. Kita pura-pura cuek, kita pura-pura tidak tahu, kita pura-pura tidak melihat. Walaupun terkesan kita nggak ikut-ikutan, tetapi alangkah baiknya ketika memang kasih Kristus ada dalam diri saudara. Saudara bisa berani untuk membela, untuk membantu teman-teman yang sedang dibully. Efesus 6 ayat 20. Yang kulayani sebagai utusan yang dipenjara, berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Jadi saya mau encourage untuk sobat ICC sekalian, jika memang sobat ICC atau teman-teman atau adik-adik melihat teman-teman kalian dibully, biarlah kasih Kristus memberikan keberanian kepada saudara, kepada teman-teman, kepada adik, untuk bisa membela, bisa berkata, "Hey, don't do that. Jangan lakukan itu. Itu tidak baik." Oleh karena itu, biar kasih Kristus bisa memberikan keberanian untuk kita semua tidak hanya tinggal diam ketika melihat ada orang yang sedang dibully. Dan yang keempat, kasih Kristus memulihkan bullying. Jadi mungkin kalau ada sobat, adik-adik yang memang sedang dibully atau pernah dibully, masih sakit hati, jangan sedih, jangan khawatir. Karena Tuhan Yesus sendiri mengerti betapa sakitnya dicemooh, betapa sakitnya diejek, dijelek-jelekan, direndahkan, bahkan dipukul, bahkan dicambuk, bahkan disalibkan. Di Lukas 22:63, dan orang-orang yang menahan Yesus mengolok-ngolokkan dia dan memukulinya. Jadi Yesus sendiri pun mengalami tekanan, pukulan, cemooh, dibully sama orang-orang. Tetapi kasihnya sanggup untuk memulihkan. Kasihnya sanggup untuk memberi pengampunan. Disalib pun Yesus bilang, "Ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan." Di Kolose 3 ayat 14, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Oleh karena itu, saya percaya kasih Kristus bisa memulihkan bagi orang-orang atau sobat ICC yang mungkin mengalami bullying, sakit hati, kecewa, sedih. Saya percaya oleh kasih Kristus engkau akan sembuh. Engkau bisa melupakan dan engkau bisa mengampuni orang-orang yang membuli saudara. Kesimpulan di devotion pagi hari ini, kita bisa melawan bullying dengan kasih Kristus, karena kasih Kristus itu yang pertama. Kasih Kristus mengangkat, bukan menjatuhkan.
Yang kedua, kasih Kristus mengajarkan kita untuk menjaga kata-kata kita yang keluar dari mulut kita. Yang ketiga, kasih Kristus memberikan kekuatan untuk kita tidak tinggal diam ketika melihat ada yang sedang dibuli. Dan yang terakhir, kasih Kristus memulihkan korban bullying dan juga memberikan pengampunan kepada orang-orang yang membuli kita. Maka Sobat ICC, untuk menghindari korban-korban bullying atau hal-hal yang sedang terjadi, mari kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita menyerahkan diri kepada Tuhan. Dan saya percaya kasih Kristus akan melingkupi, akan tercurah kepada Sobat ICC. Sehingga bullying bisa dicegah dan juga bisa memulihkan untuk orang-orang yang mengalami kasus bullying. Sekian devotion pada pagi hari ini. Sebelum saya akhiri, saya ingin mendoakan untuk sobat-sobat ICC yang di rumah yang mungkin mengalami bullying atau kenal orang yang mengalami bullying. Izinkan saya untuk berdoa untuk saudara. Haleluya. Ya Bapa, terima kasih untuk pada pagi hari ini. Hamba berdoa untuk orang-orang yang terkena atau sedang mengalami kasus bullying. Hamba percaya Engkau tahu kasusnya, Engkau tahu kejadiannya. Dan hamba percaya kasih-Mu selalu melingkupi orang ini. Sehingga orang ini pun bisa pulih. Dan pelan-pelan orang ini pun bisa mengampuni kepada orang-orang yang sedang membullying. Dan hamba juga berdoa untuk Engkau memberikan kekuatan, keberanian untuk sobat-sobat ICC untuk bisa melawan, untuk bisa berkata tidak untuk orang-orang yang sedang membuli. Berikan mereka kasih-Mu sehingga kasih-Mu terpancar dalam sobat-sobat ICC, adik-adik sekalian, supaya mereka pun bisa menghadapi para bullying yang ada di luar sana. Dan hamba percaya bahwa kasih-Mu itu nyata. Kasih-Mu itu tiada yang mustahil bagi Engkau, sehingga kasus sebesar apapun hamba percaya mereka bisa menghadapinya. Biar kasih-Mu selalu melingkupi mereka dan mereka pun bisa menghadapi apa yang menjadi masalah di kehidupan mereka. Terima kasih ya Bapa, kami panjatkan doa kami pada pagi hari ini hanya kepadamu, Yesus Kristus, Allah besar yang kami sembah. Dan semua yang percaya sama-sama katakan amin. Sekian devotion pada pagi hari ini. Sampai ketemu di devotion pagi berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.